warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wah, sehat selalu ya untuk kalian anak-anak hebat. Serambi Putri hadir sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia tentunya. Yah, wow, yang belum subscribe nih, yuk. Segera semakin membangkitkan belajarnya Bu Tenri untuk menghadirkan video pembelajaran untuk kalian anak-anak hebat. Kalau sudah subscribe, terima kasih ya. Nih, yuk kita mulai dengan bacaan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita sangat menyenangkan hari ini dan tentunya dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk. Sudah bismillah kan? Kita mulai ya pembelajaran kita kali ini. Wah, apa nih Bu Tenri? Menulis laporan hasil observasi yang objektif. Wah, kita harus melakukan pengamatan ya sepertinya. Tenang dulu. Ini dia fasenya yang memang menulis ya anak-anak hebat. Capaian pembelajarannya. Nih. Kegiatan pembelajarannya ini. Jangan lupa untuk profil pelajar Pancasila anak-anak hebat ya. Sip. Saatnya kita belajar tentang teks laporan hasil observasi karena sudah mengetahui capaian pembelajarannya seperti apa, tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian kegiatan pembelajarannya seperti apa. Sip. Laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan observasi atau pengamatan berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Karakteristik teks laporan hasil observasi yang pertama mengandung fakta, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga ditulis secara lengkap dan menyeluruh, yang keempat bersifat kekinian atau terbaru, yang kelima menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Struktur teks laporan hasil observasi, pernyataan umum, penjelasan atau deskripsi bagian, dan yang terakhir deskripsi manfaat. Langkah menulis teks laporan hasil observasi. Tentukan objek apa yang akan kalian observasi, kemudian tentukanlah jadwal observasi. Tentukan kata kunci apa saja yang akan kalian amati dari objek tersebut sebagai panduan pengamatan. Lakukanlah observasi dengan menggunakan panduan pengamatan yang telah dibuat. Catatlah hasil observasi. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan proses pengamatan. Tulislah kerangka laporan hasil observasi sesuai dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Kembangkanlah kerangka yang telah disusun menjadi suatu teks yang padu. Tulislah informasi dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis. Periksalah kembali laporan kalian sebelum dipresentasikan dan dipublikasikan. Yang pertama, anak-anak hebat, setelah mengetahui langkah yang harus kalian tempuh untuk menulis teks LHO, kita langsung masuk yang pertama. Objek apa sih yang kalian ingin observasi? Ketika saya punya objek yang harus kalian cari adalah tentang SMK Telkom Malang, berarti sudut-sudut sekolah mana yang bisa kamu jadikan objek. Tentukan jadwal observasinya jika sudah. Berikutnya, kata kunci apa saja yang akan kalian amati? Contoh, ada bank sampah, ada pepohonan, ada sekolah bersih, peduli lingkungan, sekolah sehat, manfaat sekolah adiwiyata, lingkungan abiotik, rindang, sanitasi. Ini beberapa contoh saja setelah kalian sudah ada gambaran objeknya apa. Lakukanlah observasi dengan menggunakan panduan pengamatan yang telah dibuat menggunakan teknik adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tentunya mengerucut pada apa objeknya. Bu Tenri ingin mencari bahan observasinya dengan ide pokoknya adalah rencana aksi peduli lingkungan, ciptakan pembiasaan warga sekolah berbudaya lingkungan. Itu maunya. Catatlah hasil observasi, bila memungkinkan ambil foto dan videokan proses pengamatan. Yang jelas ada mengandung fakta dan sifatnya kekinian. Kerangka laporan hasil observasi sesuai dengan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan.
Kalau struktur Anda sudah mengetahuinya anak-anak hebat ya tadi ya. Kalau isi berarti memang kalau objeknya tentang sekolah ya, berarti kalian harus menempatkan kira-kira apa yang kamu laporkan tepat gitu. Untuk kaidah kebahasaannya memang masih belum disampaikan, tapi carilah kosakata yang mudah ketika nanti kamu gabungkan menjadi sebuah paragraf yang utuh. Gunakan kalimat yang efektif dalam penulisan teks LHO. Itu standar untuk kaidah kebahasaannya ya. Ini dia kerangka laporan yang nantinya Bu Tenri siapkan untuk membentuk sebuah paragraf yang utuh. Ada pernyataan umum sesuai dengan struktur. Bawahnya Bu Tenri ingin membuat deskripsi bagian. Dan yang terakhir Bu Tenri ingin membuat sebuah deskripsi manfaat. Bu Tenri tulis 5 kerangka, berarti nantinya Bu Tenri akan kembangkan menjadi 5 paragraf. Kembangkanlah kerangka yang telah disusun menjadi suatu teks yang padu. Ketika Bu Tenri punya ide pokok tentang potensi yang baik dimiliki SMK Telkom Malang sehingga berpeluang sangat besar menjadi sekolah yang peduli lingkungan hidup, maka ide penjelasnya Bu Tenri bisa sampaikan di sini. Ini adalah kerangka yang Bu Tenri sampaikan untuk menjadi sebuah paragraf ya. Menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis. Jadi di sini setelah Bu Tenri punya paragraf, punya kerangka, ide pokok dan ide penjelas langsung digabungkan jadi satu dan tentunya nanti digabungkan menggunakan konjungsi yang baik. Periksa kembali laporan kalian sebelum dipresentasikan dan dipublikasikan. Karena tadi Bu Tenri memang punya 5 kerangka untuk masing-masing pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat, maka jadilah teksnya Bu Tenri yaitu 5 paragraf. Urut-urutannya seperti yang Bu Tenri sampaikan tadi. Jangan langsung membuat sebuah paragraf utuh gitu ya, tapi harus ada tahapannya. Nah, bersiaplah menulis teks laporan hasil observasi sekarang. Daftar pustaka yang Bu Tenri pinjam ya sebagai referensi untuk pembuatan video pembelajaran ini. Terima kasih untuk para pendahulu, para penulis, para penyunting, para editor, para penelaah yang sudah menghadirkan buku-buku hebat yang Bu Tenri jadikan referensi bacaan untuk melahirkan video ini. Terima kasih ya. Baiklah, karena Bu Tenri sudah meminjam buku. Nah, tadi meminjam buku dan sekarang Bu Tenri terima kasih untuk allppt.com yang sudah melahirkan satu slide cantik seperti ini sehingga video pembelajarannya Bu Tenri juga tampil cantik. Terima kasih. Dan akhirnya, selamat menulis teks laporan hasil observasi yang objektif. Jangan lupa urut-urutannya tadi ya. Kalau sudah, Bu Tenri undur ya dari video kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat, semangat, semangat menulis teks laporan hasil observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.